Hei, halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan ini adalah permainan selanjutnya pada partai klasik dari Magnus Carlsen bertemu dengan Grandmaster Jon Ludvig Hammer pada event Norwegian Team League 2023. Bagaimana permainannya, langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Magnus Carlsen putih melangkah dengan kuda ke F3. Ia memilih pembukaan rete di mana pembukaan ini cukup mudah ke depan, direposisi menjadi pembukaan yang lain. Pion ke D5, dilanjutkan E3, kuda ke F3, lalu pion ke C4, E6, kuda ke C3, lalu pion ke C5, dan dibalas D4, sehingga di papan kita melihat bertransformasi menjadi pertahanan semitaras. Pion D memukul pion C, gajah menerima kembali, lalu pion ke A6, dilanjutkan dengan E4, di mana juga memberikan pion sehingga pion C memukul pion D, kuda menerima, membawa gajah ke D6, di mana selain mempersiapkan rokade juga mencegah pion ke depan untuk mengancam kuda. Sehingga Magnus Carlsen merespon dengan menteri ke E2 untuk memforking ke depan, menteri ke C7, lalu gajah ke G5 mengancam kuda. Di sini gajah ke D7 dimainkan teman-teman. Memang di sini juga terlihat bahwa hitam memberikan kuda, tetapi kuda ke F3 dari Magnus Carlsen saat ini. Karena apabila langsung dicoba yaitu dengan gajah memukul kuda, maka pion menerima membuka file benteng. Mungkin ke depan hitam akan melakukan rokade sayap menteri. Tetapi sebelum kita melangkah lebih jauh teman-teman, saya akan menunjukkan di dalam pos ini. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana bang jika gajah atau hitam saat ini memukul pion H2? Maka yang terjadi teman-teman bukan G3, karena apabila G3 ditukarkan saja teman-teman, menteri menerima skak, justru waktu yang sama mengancam gajah. Tetapi ada langkah yang cukup baik dari putih, ialah dengan kuda mundur ke F3 mengancam gajah. Kemana gajah melangkah apabila langsung ke D6? Masalahnya forkingan pion ke E5. Apabila dicoba dengan gajah ke E5, maka kuda memukul gajah, pertukaran, dan F4 saat ini. Menteri ke C7, maka E5, kuda ke D5, gajah memukul kuda, pertukaran, kuda memukul pion mengancam menteri. Menteri ke A5 skak. Di sini tidak dicoba dengan kuda menutup juga menyelamatkan diri, tetapi ada langkah yang cukup menarik dengan B4, mengorbankan kuda, tetapi dengan ide benteng ke D1, dan menteri wajib diberikan, karena apabila menteri berpindah membawa benteng ke D8 skakmat, tentunya menteri wajib diberikan teman-teman. Jelas menteri ke depan akan bersaing dengan benteng dan kuda yang masih cukup pasif tentunya. Jadi sangat-sangat menarik dan juga komplikatif. Kita kembali ke partai aslinya. Dan oleh sebab itulah teman-teman, di dalam pos ini hitam memilih dengan gajah ke D7, dilanjutkan kuda ke F3 memforking ke depan, kuda ke C6 lagi-lagi mencegah pion, gajah ke B3, kuda ke G4 lagi-lagi ke depan menekan pion juga mungkin mencegah tetap pion melaju, benteng ke D1, dan kuda ke E5 menawarkan tentunya pertukaran kuda. Gajah ke H4 saat ini bermanuver ke depan, kuda memukul kuda skak, menteri menerima, kuda ke A5 saat ini mengancam gajah. Magnus Carlsen tanpa menyelamatkan gajah, dimainkan fokus rencana gajah ke G3. Gajah memukul gajah, pion menerima, memang pion bertumpuk tetapi membuka file benteng. Kuda juga memukul gajah, pion memukul kembali. Kita lihat teman-teman, di sini bahwa Magnus Carlsen memang menghadapi juga bagaimana ia mengatur ke depan untuk memperbaiki struktur pion. Berlanjut rokade saat ini, maka menteri ke F4 dilanjutkan menawarkan pertukaran menteri. Pertukaran terjadi dan saat ini kita lihat bahwa pemain menuju endgame, kuda akan bersaing dengan gajah ke depan. Saat ini gajah terancam sehingga gajah ke C6 juga mengancam pion ke depan, F3 lalu ke depan supaya kuda dapat mengaktifkan diri. Pion ke F5 menawarkan, ditolak dengan E5, benteng A ke D8 menawarkan benteng, raja ke E2, benteng memukul benteng, pertukaran, dan raja ke F7, di mana ke depan dengan lanjutan bermanuver untuk juga menawarkan benteng. Di sini raja ke E3, raja ke E7, kuda ke E2 bermanuver ke depan ke peta yang lebih aktif atau bahkan membuka file benteng ke depan. Gajah ke D5 berlanjut mengancam pion, kuda ke D4 mensupport pion, G6, lalu benteng ke H1 mengancam pion. Benteng ke F7 mensupport pion, lalu B4 saat ini supaya tentunya juga
dapat memindahkan kuda ke depan karena pion ini tidak lagi diancam oleh gajah. Raja ke D8 berlanjut, maka B5 saat ini. Raja ke C7, maka benteng ke C7 skak. Raja ke B6, maka pion memukul pion. Pertukaran benteng ke C8 menguasai baris ke 8. Pion ke A5 berlanjut, raja ke D3, benteng ke G7, dan di sini benteng ke D8. Yang jadi pertanyaan saat ini, apa yang harus dilakukan teman-teman? Di sini raja ke C5 dimainkan oleh hitam, dan ini adalah sebuah kesalahan, dan Magnus Carlsen dapat melihat ini teman-teman. Dan yang menjadi tantangan saat ini, Anda pause video ini, apa langkah terbaik yang dimainkan oleh Magnus Carlsen di dalam posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itulah dengan benteng ke B8. Langsung juga membatasi file raja juga ke depan bawah benteng ke B5, dan ini pun skakmat teman-teman. Tetapi sebelumnya, di dalam posisi seperti ini bahwa memang lanjutan ke depan melakukan skak sehingga juga 2 kali mengancam pion, sehingga benteng juga mensupport pion adalah sebuah opsi. Semisal dengan benteng ke D6 skak, raja baru ke C5, di sini raja ke C3, dan di sini dapat benteng ke E8. Karena apa? Memang di sini bahwa raja tidak bisa lagi berpindah, dimainkan dengan benteng ke E8. Walaupun benteng ke D7 diberikan akses, maka H5, benteng ke G7, H4. Memang sangat komplikatif ke depan, memberikan pion A4 saat ini. Kita lihat teman-teman bagaimana dari dua sisi pion dapat melaju. Di sini benteng ke H6, benteng ke A8, dimakan pion A3, pertukaran terjadi, dan di sini melakukan skak. Raja berpindah, kita lihat di sini kuda juga terancam ke depan, dilakukan skak sehingga tentunya raja mendekat, dan ini pun akan terjadi langkah repetition ke depan. Namun yang jadi perbedaan sangat besar, kita akan melihat teman-teman, kita kembali ke partai aslinya. Di dalam posisi ini tentunya langsung dimainkan dengan raja ke C5, maka benteng ke B8. Dimainkan tentunya satu-satunya mencegah skakmat benteng ke B7, maka langkah terbaik lagi-lagi lanjutan Magnus Carlsen, kuda baru memukul pion saat ini. Dan ini skak apabila gajah menerima, benteng akan tumbang, sehingga raja ke B4, maka benteng memukul benteng skak. Pertukaran, di sini raja ke D4 teman-teman. Berlanjut dengan gajah ke C6, kuda ke C5 saat ini, dimana juga ke depan mempersiapkan pion promosi. Pion ke H5 berlanjut, B3, pion ke H4, pion ke E6, gajah ke A8, di sini kuda ke D3 skak. Karena sebelumnya apabila langsung dicoba dengan E7, masalahnya gajah akan kembali ke C6. Kita lihat teman-teman, kuda ke B7 saat ini, dengan harapan gajah memukul kuda pion akan promosi, raja justru ke B5. Maka kuda ke D6 skak, raja ke B4, pion promosi dengan mendapatkan gajah tentunya. Masalahnya di sini raja memukul pion, mempersiapkan pion promosi. Wajib dikejar oleh kuda. Masalahnya teman-teman, raja akan ke C2 mendekat ke depan, melakukan counter attack, dan ini pun secara komputer posisi kembali sebanding. Dan untuk itulah teman-teman, cukup cerdas bagaimana pilihan Magnus Carlsen. Kita kembali. Sehingga di dalam pos ini ia memilih dengan kuda ke D3 skak, maka tentunya raja memukul pion saat ini. Dan setelah kuda ke E5, percaya atau tidak teman-teman, di sini juga bahwa hitam menyerah. Karena apa? Kita lihat pion tak terhentikan promosi karena peta ini sudah dikontrol oleh kuda, bahwa gajah ke depan tidak bisa menghentikan pion. Semisal dilanjutkan dengan A4, maka E7, gajah ke C6 dimakan saja teman-teman. A3, maka pion promosi jelas. Di sini putih sangat unggul dan cukup mudah ke depan Magnus Carlsen memenangkan permainan, dan berikut adalah tingkat akurasinya. Ulasan permainan dari komputer menunjukkan perbedaan yang sangat luar biasa teman-teman, dan juga akurasi yang cukup baik dari Magnus Carlsen ialah 97,5%, dan tingkat akurasi hitam John Hammer 87,3%. Baiklah teman-teman, demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Dan apabila ada saran dan juga requestan ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar, dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.